Halo teman-teman. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Masih sehat kan? Oh iya, meskipun di rumah aja, Ustazah harap kalian semua semangat belajarnya tidak pernah putus ya. Karena Ustazah ingin semangat kalian tetap sama seperti halnya kalian sekolah seperti biasanya. Oke teman-teman, supaya kalian semua tetap bisa memperhatikan penjelasan materi dari Ustazah, seperti halnya kalian bertatap muka langsung ya. Maka kali ini Ustazah akan menyampaikan materi-materi yang kiranya perlu penjelasan melalui video YouTube ini ya. Jika menurut kalian video-video yang Ustazah upload adalah video yang bermanfaat untuk kalian semua, boleh kalian share, like ya, bahkan subscribe agar kalian tahu materi-materi selanjutnya yang akan Ustazah sampaikan ya. Oke teman-teman, kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tahsin tahfiz Quran, yakni tentang penjelasan dan isi pokok kandungan surat Al-Mursalat. Ada yang tahu surat Al-Mursalat itu terdapat pada juz berapa? Betul sekali. Ya, surah Al-Mursalat itu terdapat di dalam juz 29. Ya, yakni surat terakhir di juz 29. Ya. Oke, dimulai dari artinya. Al-Mursalat ini artinya adalah malaikat-malaikat yang diutus. Ya. Kemudian terdiri dari 50 ayat, turunnya di kota Mekah, lagi-lagi turunnya di kota Mekah. Kemudian masih ingat nggak materi yang sebelumnya yang sudah jelasin tentang surat An-Naba? Jadi surah Al-Mursalat ini juga turun di kota Mekah, maka berarti dia juga dinamain sebagai surat apa teman-teman? Betul sekali, surat Makkiyah ya, karena dia turun di kota Mekah. Oke, kenapa sih Ustazah dinamain surah Al-Mursalat? Karena lagi-lagi ya terdapat atau diambil dari ayat pertama dari surat tersebut ya. Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang isi pokok kandungan surat Al-Mursalat ya. Yang pertama yakni penegasan Allah bahwa semua yang diancamkan oleh Allah itu ya, yang sudah Allah jelaskan tentang azab, peringatan dan sebagainya yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, itu bukanlah bualan semata, tapi itu akan benar-benar terjadi ya. Jadi Ustazah ulangi, isi pokok kandungan surah Al-Mursalat ya, yang pertama yakni penegasan Allah bahwasanya semua yang diancamkan oleh Allah itu bakal benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari berbangkit ya. Jadi Ustazah ulangi bahwasanya setiap kali kita membaca atau mempelajari Al-Qur'an, selain kita membaca ayatnya, hendaknya kita juga membaca atau mempelajari arti atau terjemahan dari surat-surat yang kita baca, sehingga kita tidak hanya bisa membacanya tapi juga paham ya surat tentang makna dari surat tersebut. Kemudian yang ketiga yakni peringatan Allah akan kehancuran umat-umat yang dahulu ya. Tapi bukan berarti umat-umat yang dahulu itu musyrik semua ya. Jadi di surat ini dijelaskan bahwasanya peringatan Allah akan kehancuran umat-umat yang dahulu yang mendustakan nabi-nabi dan asal kejadian manusia dari air yang hina. Nah, jadi di surat ini dijelaskan tentang peringatan dari Allah terhadap orang-orang dahulu yang mendustakan adanya nabi, adanya rasul ya, dan mendustakan mengingkari gitu bahwasanya manusia ini diciptakan dari air yang hina. Kemudian yang terakhir, keadaan orang kafir dan orang mukmin di hari kiamat. Gitu teman-teman. Jadi itulah tadi penjelasan tentang surat Al-Mursalat. Ada yang mau mengulangi lagi mungkin? Oke. Untuk
sebagai penguatan pengingatan kita, maka akan seperti biasa akan saya ulangi lagi penjelasannya, dimulai dari arti al-mursalat. Al-mursalat itu artinya malaikat-malaikat yang diutus, terdiri dari 50 ayat, tergolong surat Makkiyah, turun di kota Mekah, dinamai al-mursalat karena diambil dari ayat pertama surat al-mursalat. Adapun isi pokok kandungan surat Al-Mursalat, yang pertama adalah penjelasan atau penegasan Allah bahwasanya setiap yang diancamkannya maka itu akan terjadi, ya. Yang kedua, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari berbangkit. Yang ketiga, yakni peringatan Allah terhadap orang-orang dahulu, ya, orang-orang dahulu yang tidak mempercayai adanya nabi, adanya rasul, dan orang-orang yang mengingkari bahwasanya manusia itu tercipta dari air yang hina, ya. Kemudian yang terakhir adalah keadaan orang kafir dan orang mukmin di hari kiamat. Gitu teman-teman, ya. Jadi Ustazah harap setiap kali Ustazah menjelaskan tiap materi, ya, itu semua bisa kalian ambil positifnya dan kalian buang negatifnya, ya. Yang salah itu mohon dibenarkan, dan yang benar mohon diambil dan dipelajari untuk kalian semua, ya. Karena kita tahu di masa pandemi ini semua proses pembelajaran itu terbatas. Maka bagaimana caranya ketika ada video-video yang bermanfaat untuk kalian belajar, maka selain kalian tonton, hendaknya juga kalian berusaha untuk mencatatnya, ya teman-teman. Karena ilmu itu ibarat hewan peliharaan deh, gitu ya. Hewan peliharaan kita, misalnya kuda nih, kita punya kuda, ya. Kemudian kita biarin aja tuh misalkan di luar gitu tanpa kita ikat, maka dia akan lari kan, sebesar apapun kita berserah diri kepada Allah, kita tetap harus ada usahanya teman-teman. Jangan mentang-mentang kita nggak apa-apa, aku tawakal ajalah kepada Allah gitu, berserah ajalah kepada Allah, kudaku nggak akan hilang gitu sekalipun nggak aku ikat gitu. Nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita itu harus tawakal kepada Allah, harus berserah diri kepada Allah, ya. Tapi harus ada juga usaha dari kitanya, harus ada ikhtiarnya dari kita. Apa sih usaha kita agar kuda kita nggak hilang gitu ya? Maka kita harus mengikatnya. Begitu juga dengan belajar, ya. Kita memang punya nih misalkan medianya, ya, ini kita punya video yang bisa kita tonton, yang bisa kita ulang-ulang gitu ya, yang bisa kita buat untuk media kita untuk belajar. Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika kalian catat setiap materi-materi yang kalian dapat dari siapapun dan dari manapun. Kalau itu bermanfaat untuk kalian, ya, maka kalian catat sehingga nantinya bisa kalian baca berulang-ulang. Ya teman-teman, ingat kata Ustazah, selain kita harus tawakal, tapi kita juga harus ikhtiar. Tidak boleh semata-mata kita berserah diri kepada Allah akan tetapi tidak punya usaha dari kitanya. Ya, ingatlah bahwasanya usaha tanpa doa maka itu akan sia-sia. Ya, doa tanpa usaha, ya berarti apa ya? Kalian itu sama aja dengan bohong gitu. Kalian doa aja gitu, tapi kalian nggak ada usahanya, ya. Oke teman-teman, semoga apapun yang Ustazah bagikan, apapun yang Ustazah share kepada kalian semua bisa bermanfaat untuk pelajaran kalian dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga untuk ayah dan bunda di rumah selama masa pandemi, selama anak-anak belajar di rumah aja, selalu diberikan semangat yang tinggi untuk selalu bekerja sama dengan guru-gurunya. Yakinlah bahwasanya bencana ini atau wabah ini atau ujian ini akan segera berlalu, sehingga kami sebagai guru-gurunya, guru-guru dari Ananda bisa kembali melakukan proses belajar mengajar dengan
dengan normal lagi ya. Oke, lebih dan kurang Ustazah mohon maaf, kepada Allah Ustazah mohon ampun. Iktafaitu bihadzal kalam, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.